Ya, memang ada video-video lama ya yang terkait dengan itu di-up lagi ya karena ada pernyataan-pernyataan Habib yang menunjukkan cintanya beliau terhadap Kak Lun ya, Kak Fadlun. Pak Iwan, mengenai ini kan memang mereka menikah siri. Nah, apakah untuk kan tadi sempat bilang selain melaporkan akan juga pengen juga cerai. Nah itu apakah akan mudah gitu untuk melaporkan dengan posisi mereka nikah siri di luar surga mungkin? Pak Iwan. Kalau menurut saya sifat kita itu, sikap kita itu tetap menunggu ya. Kalau mereka ingin melaporkan, mereka ingin melakukan upaya hukum di pengadilan agama atau mau melaporkan kami dalam konteks penelataran di kepolisian, itu semua itu kita akan hadapi, semua itu kita akan terus pantau ya. Dan kita juga tidak diam, makanya tadi kayak saya sampaikan kita tidak diam, kita juga lagi menyiapkan alat bukti terkait dengan permasalahan ini dan mudah-mudahan ya tetap apa yang kami sampaikan adalah kami ingin permasalahan ini bisa diselesaikan secara damai, bisa dikomunikasikan dengan baik. Kalaupun dari Helwa ingin bercerai, ingin mengungkapkan apa-apa tuntutannya, bisa nanti melalui kami kuasa hukumnya Habib Bahar. Dan nanti kita bicarakan, jadi tidak dalam konteks dipublikasikan, karena ini sifatnya kan internal ya, rumah tangga Habib dengan Helwa. Jadi harusnya dikedepankan musyawarah secara kekeluargaan dalam permasalahan ini. Tidak mengedepankan hal-hal yang justru nanti menjadi bumerang buat kita. Nah itu sih saran saya ya ke Umi Helwa supaya diperhatikan ini. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk mediasi. Ya, kita tetap membuka mediasi, pintu mediasi kita buka. Apa yang menjadi keinginan Umi Helwa bisa disampaikan melalui kuasa hukum Habib Bahar. Pak Iwan, mungkin mengenai kan sempat beredar juga itu video rumah tangannya Habib di dalam tahunnya itu mengatakan bahwa Habib itu nggak mungkin menikah lagi karena itu katanya cintanya yang perluan. Apakah gimana mungkin Pak, ini kan ternyata ya memang ada video-video lama ya yang terkait dengan itu di-up lagi ya karena ada pernyataan-pernyataan Habib yang menunjukkan cintanya beliau terhadap Kak Lun ya, Kak Fadlun. Dan ini ya biasalah di dalam medsos kan, menyerang balik, memutar balik. Nah, itu padahal video yang sudah lama ya. Pada saat itu memang hubungan Kak Lun dengan Habib Bahar luar biasa dekatnya, luar biasa harumnya. Dan kalau hal-hal seperti ini itu di-up lagi ya, kita menganggap itu cerita yang sudah lalu lah begitu. Kita pikir. Nah, ada lagi di sosial media juga berkembang video yang katanya kalau Kak Luna ini tuh mengakui kalau Habib itu kurang perhatian karena sering di luar, katanya banyak simpanan juga, simpanan. Gimana mungkin Pak Iwan? Jadi begini, kalau diklarifikasi ya, Habib tuh dalam konteks dia mengerti agama, dalam konteks itu tidak mungkin dia punya selingkuhan atau lagi simpanannya. Kalaupun dia menikah, ya menikah secara siri. Karena pertanggungjawabannya adalah hukum agama. Dan menikah siri itu bukan hal yang dilarang, boleh menurut agama. Dan karena kita paham tentang agama, ya kembalikan lagi ke Habib Bahar. Silahkan saja, tapi tidak ada dalam konteks selingkuh dengan wanita-wanita lain yang tidak dia nikahi, tidak ada itu. Saya jamin itu. Karena beliau, apa yang disampaikan beliau adalah terbuka dengan saya. Artinya selama ini memang tidak ada hal-hal yang seperti itu. Pak Iwan, terakhir mungkin melihat istrinya Habib gitu ya Pak Lun itu dengan adanya istri siri ini gimana mungkin respon dari Kak Lun itu? Ya kalau Kak Lun kan sendiri biasalah namanya istrinya yang pertama ya, yang selama ini sudah berjuang ya, waktu beliau sidang di Bandung juga luar biasa beliau mendampingi, berkorban dengan segala perasaannya ya. Ya kita wajar saja reaksi beliau agak sebel, kesel, marah itu ya. Karena faktanya memang tidak seperti itu gitu loh. Ya walaupun beliau tahulah Habib menikah lagi tapi nggak zolim banget sama istri keduanya lah.
Karena beliau tahu, karena selama ini beliau juga diberikan nafkah batin, nafkah lahir ya. Bahkan Helwa juga diberikan bulan madu kan dengan Habib. Jadi kalau cerita podcastnya Dr. Richard yang kemarin kita dengar itu luar biasa menyudutkan Habib Bahar. Dan itu implikasi hukumnya kuat menurut saya. Makanya harusnya kita bicara itu hati-hati. Karena disampaikan Habib hanya makan nasi, dia hanya makan dengan teh, disampaikan juga hanya sebulan sekali, itu nggak benar semua begitu. Itu yang saya bantah ya dalam hal ini ya. Jadi tidak ada itu, terus tidak diberi nafkah. Habib selalu transfer ke rekening, bahkan ada yang cash juga disampaikan. Dan satu lagi, Habib menyediakan sebenarnya bantuan, ada satu orang ya yang sudah purna nyantri di Tajul untuk ditempatkan di sana, dan setiap saat Helwa mau kemana diantar dengan mobil Habib, mau ke mall, mau kemana. Artinya Habib tidak membiarkan begitu saja dia sendirian gitu loh. Ada yang menemani juga selain ibunya. Artinya tanggung jawab Habib itu luar biasa. Nah, makanya silahkan saja kalau bisa membuktikan bahwa Habib menelantarkan ya, silahkan. Kita akan juga tidak diam, kita akan mengajukan upaya hukum juga terkait dengan itu nanti. Satu lagi punya Pak Iwan, kan terkait menelantaran. Nah, mungkin gimana? Apakah pas waktu lahiran anaknya Helwa, Habib itu sempat datang? Datang. Jadi mulai dari dia di rumah sakit, uminya memang yang dikirim untuk datang menyelesaikan terkait dengan permasalahan keuangan rumah sakit. Habib juga datang mengazankan. Ya walaupun kemudian Habib di situ hanya sebentar karena harus dia mengisi ceramah ke tempat lain dan kondisi fisiknya juga tidak memungkinkan, ya akhirnya beliau pamit. Cuma ibu mertuanya yang ibunya Habib Bahar sendiri hadir di sana menemani begitu. Bahkan Habib membawain bunga buat Umi Helwa ya. Habib juga mengazankan, Habib juga perhatian ya, menggendong, memberikan hal-hal yang kata-kata yang manis lah kepada istrinya, dan itu saya perhatikan itu sudah bentuk perhatian Habib Bahar terhadap Helwa gitu. Itu aja. Siap. Ibunya yang dia lahiran ya. Ya. Jadi terkait dengan lahirannya, bukan saja uminya yang perhatian datang lebih dulu untuk membantu Helwa, dan pada saat itu ngantar juga dengan mobilnya Habib, itu sebelum Habib datang juga memberikan perhatian bunga dan lain-lain, itu juga sebelum itu, sebelum lahiran, Habib sering datang mengantar untuk periksa kandungan ke dokter ya, untuk diperiksakan. Perhatiannya apalagi kalau menurut saya dengan konteks ini gitu. Sampai kemudian dia menyempatkan diri untuk mengazani anaknya, kemudian membawa bunga, kemudian juga berpesan sama Umi Helwa. Nah ini saya pikir bentuk-bentuk perhatian yang konkret sebenarnya. Nah, cuma kan kita nggak tahu ya masa sih nggak ada kebaikan yang disampaikan oleh Helwa terhadap apa yang disampaikan oleh Habib gitu ya. Apa perbuatannya Habib, dan Habib juga sudah sampaikan terkait dengan biaya-biaya juga sudah beliau transfer maupun cash juga diberikan. Cuma dari pembicaraan prokesnya si Dr. Richard kan tidak ada itu diungkap gitu loh. Malah justru dikedepankan terkait dengan nasi dengan teh ya. Itu yang masalahnya jadi luar biasa begitu. Nah, inilah yang tidak boleh ya sebenarnya diungkapkan. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Iwan. Ya.